Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang kita peringati di antara berbagai kegiatan kita di bulan Ramadan adalah peringatan nuzulul Quran. Apa sesungguhnya yang disebut dengan nuzulul Quran? Secara bahasa, nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Dari kata nuzul, yaitu turun, dan Al-Quran. Sehingga secara bahasa, nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Adapun secara istilah, nuzul Quran dipahami sebagai sebuah peristiwa penting di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzul Quran adalah terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim memperingatinya di antara berbagai peristiwa-peristiwa penting lainnya di dalam bulan Ramadan. Dan sesungguhnya kalau kita berbicara tentang nuzul Quran, turunnya Al-Quran harus dipahami dari dua sisi. Yang pertama adalah Al-Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia diturunkan secara sekaligus. Dan waktu diturunkannya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus ini terjadi di bulan Ramadan. Yang kemudian disebut di antaranya sebagai malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi, di malam Lailatul Qadar inilah Quran Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia secara sekaligus di bulan Ramadan, dan waktu diturunkannya itu adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Lalu sisi yang kedua adalah Al-Quran Allah turunkan dari Baitul Izzah, dari langit dunia ke bumi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Quran pada sisi yang kedua ini, atau pada tahap yang kedua ini, dimulai turunnya adalah pada bulan Ramadan. Yaitu tanggal 17 Ramadan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus. Nabi sedang menyendiri di Gua Hira dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala itulah datang malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan permulaan wahyu Al-Qur'an. Yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu setelah Quran itu turun di permulaan 17 Ramadan tadi, maka secara berangsur-angsur kemudian Quran pun diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Dengan dua pembagian.
Yang bagian pertama adalah 13 tahun di periode Makkah atau sebelum Nabi berhijrah, lalu kemudian 10 tahun berikutnya di Madinah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi inilah disebut kemudian sebagai nuzul Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Baik yang secara sekaligus yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan di 17 Ramadan Quran permulaan diturunkan dari Baitul Izzah di langit ke bumi kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itulah kemudian di bulan Ramadan kita memperingati peringatan nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Quran Allah turunkan kepada kita, di mana Quran Allah jadikan sebagai pedoman, petunjuk bagi kita. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Setidaknya ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita meyakini kebenarannya, kebenaran Al-Quran, karena sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat dan pedoman hidup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita harus yakin akan kebenaran Al-Quran. Tidak boleh meragukan Al-Quran. Satu surah pun kita ragukan. Satu ayat, bahkan satu huruf pun kita tidak boleh meragukan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Tidak ada yang perlu kita ragukan atas kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kewajiban yang kedua adalah dengan kita at-tilawah. Dengan kita membacanya. Dengan kita qiraah. Di mana kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang Allah turunkan Quran kepada kita, maka hendaklah kita senantiasa membacanya, meluangkan waktu setiap hari-hari kita untuk berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran, untuk selalu membacanya. Dan berbahagialah ketika kita senantiasa bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Quran, hakikatnya kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita memahami dan mentadaburinya. Quran akan menjadi petunjuk bagi kita. Kita akan bisa mengambil Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kita kalau kita mengerti, kalau kita paham. Maka oleh karena itu kita harus mempelajari, kita harus mentadaburi. Bagaimana caranya? Mempelajari dan mentadaburi Quran tentu adalah dengan kita, selain membaca Qur'annya, adalah baca tarjamahnya. Supaya kita mengerti bahasa Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Apa isinya? Kita mempelajari tafsir-tafsirnya. Dan termasuk kita hadir di kajian-kajian Al-Quran, di majlis-majlis taklim daripada guru-guru kita, agar kita bisa benar-benar mengerti, memahami, dan mentadaburi Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil petunjuk Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kewajiban kita yang keempat terhadap Al-Quran adalah dengan kita mengamalkannya. Al-amalu bih. Setelah kita baca, kita pahami, maka kemudian Quran dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Menjadi pedoman, tuntunan hidup kita. Dalam urusan akidah, urusan ibadah, dalam urusan akhlak, di dalam urusan muamalah. Keseluruhan kehidupan kita diatur seluruhnya oleh Al-Quran. Dan kita ikuti aturan Al-Quran tersebut. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana perilaku Rasulullah? Bagaimana tingkah laku Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluqul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Inilah contoh bagaimana Quran harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan ini. Dan lalu yang terakhir, yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. An-nashru wa ta'lim. Kita sebarkan Al-Quran, kita dakwahkan Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita belajar atau kita mengajarkan Al-Quran,
mendakwahkan, menyebarkan